Ya, sesama orang gila ya. Kita akan membahas tentang keislaman, perbedaan Islam yang dibawakan oleh Pak Alawi dan Islam Nusantara. Ya, oke, Ki Manik Mulia Suryaningrat akan mempertegas dan memperjelas perbedaan Islam Nusantara dan Islam dari oknum Pak Alawi. Mari Gus. Baiklah, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami banggakan, ya, yang kami muliakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, amin, selalu ya Rabbal ditambah alamin. dan diluaskan rezekinya, Amin. dan mudah-mudahan selalu diberikan ketentraman, kebahagiaan, ya, di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya Rabbal alamin. Saudara, tema kali ini agak serius ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti dalam ingin menghibur kalian semuanya. Mudah-mudahan tetap memberikan nilai edukasi dan juga rekreasi, ya. Ada Amin. hikmah dan juga ada aspek menghibur kalian. Coba kita bikin wong gendeng ini tersenyum dulu. Mbah, tadi katanya jenengan kesurupan, Mbah. Alhamdulillah, saya kesurupan sehingga lupa bahwa yang saya makan itu nasi goreng. Oh, iya iya iya. Jadi saudaraku, ada dugaan nih. Oknum-oknum Pak Alawi ini akan menjadi penentu keislaman di Nusantara. Waduh, Seolah-olah dia akan menjadi penentu keislaman di NKRI. waduh, bahaya. Nah, makanya kalau itu terjadi, kita harus waspadai adanya Islamisasi ala Pak Alawi. Ya kan? Kalau itu terjadi ya, Islamisasi ala Pak Alawi apa ala Yamanisasi? kan kalau Pak Alawi dari Yaman kan, berarti Ya. antara Yamanisasi dan Pak Alawisasi identik, Gus ya. Oh, identik. Ya, ya, ya. Jadi kita bicara Yamanisasi, kita bicara Pak Alawisasi. Oh, Ya, kenapa kita duga mereka itu punya indikasi kuat untuk melakukan sebuah gerakan ya, gerakan ya. yang sangat kita waspadai, yaitu ingin melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah mereka lah yang menjadi penentu ya, Ya, ya. menjadi penentu keislaman di Nusantara, ya kan? Indikasinya kuat sekali, antara lain dengan merubah-rubah sejarah. Maka kalau ini dianggap sebuah konspirasi, yaitu konspirasi Pak Alawi, masuk akal. Karena ada semacam sebuah pola ya, mereka dalam ceramahnya sahut menyahut, ya kan, secara masif dan struktur, tidak lain dan tiada bukan, kebanyakan mereka ceramah mengagung-agungkan masa mereka. Dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah adalah kunci utama untuk pertama-tama menundukkan kepercayaan masyarakat. Mencari kepercayaan masyarakat bahwa dialah yang akan menjadi penentu keislaman, karena dia adalah mengaku juriat Rasulullah SAW. Dengan dia mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, maka dia juga akan mengklaim bahwa Islam yang dari mereka lah Islam yang paling benar. Sehingga terkait masalah Islam Nusantara, ada oknum habaib yang kita sebut saja dianggap sebagai imam besarnya, ya, yang telah mendiskreditkan dan memanipulasi makna Islam Nusantara yang kita maknai sebenarnya tidak seperti yang mereka maknai, ya kan? Iya. Nah, Islam di Nusantara itu kan maksudnya Islam yang ada di Nusantara, gitu loh. Dengan tidak membalikkan, dengan tidak merubah dan tidak memutarbalikkan ajaran-ajaran Islam, tidak memutarbalikkan syariat-syariat Islam seperti yang mereka lakukan, justru memelintir-melintir dalil, bahkan memasukkan hadis hanya agar masyarakat percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah. Hal-hal yang semacam itulah yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, ketika ada oknum Habib yang sebenarnya awalnya kita anggap sebagai orang yang baik ya, memang baik beliaunya, tetapi ada satu hal yang membuat kita akhirnya memberikan evaluasi yang harus beliau luruskan, ya kita lakukan pelurusan itu.
Iya. Termasuk tindakan-tindakan yang secara perlahan-lahan merubah makam-makam yang sebenarnya adalah makam dari Nusantara, para orang-orang Nusantara, para sesepuh, bini sepuh atau katakanlah bahasa sekarang itu adalah datuk-datuk ya, Iya, para kalau leluhur Jawa ya. kan kalau orang Jawa kan sesepuh sama Ya, bini sepuh. para leluhur itu diba'alawikan. Subhanallah. Ya, kalau sudah yang mati saja diba'alawikan, bagaimana dengan yang hidup? Nah, makanya jangan salahkan kalau ada dugaan ada konspirasi Islam yang akan diba'alawikan. Waduh, iya. Ya kan? Padahal ini fakta. Model-model yang mereka kembangkan di negaranya sendiri itu tidak menghasilkan hasil yang baik. Justru menghasilkan sebuah kelompok-kelompok yang justru saling bertengkar. Ya kan? Iya. Bertempur, sampai sekarang nggak rukun, tidak mampu membangun ekonomi yang baik, ya kan? Iya, betul. Makanya sekarang banyak yang mempertanyakan, kenapa bukan mereka yang belajar kepada kita, gitu loh. Kenapa bukan mereka yang belajar ke kita? Tetapi jawabannya mereka di luar dugaan ya. Ya. Nah, jawabannya kita itu belajar dari mereka. Ya. Padahal pertanyaannya kenapa mereka tidak belajar perkembangan tentang Nusantara. Ya. Tetapi jawaban mereka kita belajar dari mereka. Nah, inilah yang bikin kita sedikit gosreh. Ya. Yang kita pelajari apa dari mereka? Itu yang timbul pertanyaan di dalam benak saya. Yang kita pelajari apa dari mereka? Nggak ada yang kita ambil pelajaran dari mereka. Itu saudaraku. Yuk lanjut. Mereka yang mengklaim bahwa keislaman Nusantara itu berasal dari mereka, itu harus kita luruskan. Nah, ya kan? Kenapa? Karena klaim yang seperti itu jelas tidak terbukti dan tertolak secara saintifik dalam konteks ilmu sejarah. Karena keislaman kita itu berasal dari para wali songo yang datang jauh mendahului dari mereka. Sehingga ketika ada oknum Habib yang mengatakan bahwa mereka telah memberi sesuatu dalam bentuk keislaman itu, maka kita bisa patahkan, ya kan? Patut dipertanyakan. Misi mereka itu apa? Oh, di sini sudah ada Islam. Ya, di sini sudah ada Islam. Sebelum mereka masuk, di sini sudah ada Islam. Ya. Memang ajaran di sini sama yang mereka bawa itu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau di sini untuk memperbaiki diri pribadi, tapi kalau di sana ingin menguasai Nusantara, jalannya seperti itu. Ya itu perbedaannya. Jadi Islam Nusantara, Islam bawaan Dzurriyyat Wali Songo hanya ingin memperbaiki jiwa-jiwa mereka tanpa memaksakan, tanpa doktrin. Tetapi kalau mereka jelas datang ke sini ingin menguasai bumi Nusantara dengan menyebar doktrin, menyebar makam-makam palsu. Itu yang saya pahami, saudaraku. Ya. Yuk lanjut. Ya, betul sekali ya, saudaraku. Ya. Ya. Nah, jadi yang perlu kita sadari bahwa upaya ba'alawisasi dalam berbagai aspek yang sudah kita tahu diantaranya adalah kuburan, ya kan? Nah, ini bisa berkembang ke aspek yang lain. Nah, ya kan? Oleh karena itu, saudaraku, banyak sekali orang yang sekarang ini berpikir sebenarnya Ba'alawi ini kok begitu ya gitu loh. Kenapa sih kok nggak hanya bersyukur dengan dianggap sebagai warga negara Indonesia, kok justru ingin menguasai Indonesia dalam tanda petik ya? Iya. Karena dikasih kuat sekali itu mereka ingin menguasai Indonesia dalam konteks ya tadi menguasai budaya, menguasai makam gitu loh. Kenapa nggak kita hidup berdampingan ya? Hidup sebagai saudara gitu ya? Ya, sesama muslim. Sesama muslim, sesama bangsa, sesama warga negara Indonesia gitu kan ya. Kalau itu seperti itu kan jadinya nyaman kita kan. Iya, betul. Jangan sampai ya menganggap bahwa
apa ya, bahwa mereka lebih berjasa gitu kan. Mereka kemudian menunjukkan superioritas mereka. Superiornya mereka Sampai mereka itu terhadap bangsa kita. dalam ceramah itu isinya cuma mengagung-agungkan dirinya, ya kan. Mengagung-agungkan leluhurnya. Gitu kan. Nah, ini sangat membahayakan menurut saya. Beberapa waktu belakangan ini sampai Gus Fuad Pleret kemudian mengajukan permohonan secara terbuka agar Abah Lutfi bin Yahya dicopot, diberhentikan, ya, dinonaktifkan dari Watim-Pres, ya kan? Itu juga dilatar belakangi adanya dugaan-dugaan seperti itu yang sudah dibacakan oleh Gus Fuad Pleret itu kan? Iya. Ada banyak poin itu. Karena ya kan? memang kalau mau pemerintahan kan seakan-akan legal. Betul. Seakan-akan legal kalau melalui pemerintahan. Tetapi kalau jalur non pemerintahan dikatakan ilegal. Nah, tetapi legal itu dalam hal yang bagaimana? Masa memalsukan legal? Ya harus kita nonjobkan dulu, baru kita lakukan penelitian. Kalau masih bukan tidak nonjob, kalau masih tetap bertugas, ya kita sendiri yang sulit nanti ya. Seperti itu Gus. Iya, betul. Nah, oleh karena itu coba saya akan perdengarkan ya perbedaan Islam kita yang kita sebut Islam Nusantara yang berasal dari Wali Songo dengan Islam dari Habaib Ba'lawi itu. Iya. Yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret berikut ini. Nanti kita akan komentari ya. Dari Yaman yang DNA-nya ternyata sama dengan Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar. Ya kalau secara gampang tuh begini, Islam yang dibawa Wali Songo, jadi ketika Nusantara belum banyak yang Islam, kemudian Wali Songo mengenalkan Islam. Nah, itu Wali Songo itu mengajarkan Islam yang meneguhkan warisan dari kebiasaan orang Nusantara yang bersifat universal seperti Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, ya kan. Kemudian welas asih, kemudian sopan santun, tawadhu, kemudian tidak mengenal perbudakan, karena di Nusantara kan nggak ada perbudakan dulu itu. Adanya perbudakan di Nusantara kan setelah ada bangsa penjajah datang. Dan meneguhkan mengenai tiada Tuhan selain Tuhan yang menjadi keyakinan leluhur bangsa Indonesia yang menurut ahli filologi Dr. Menachem Ali itu ternyata leluhur Nusantara ini kan keturunan Nabi Ismail kan itu. Nah, oleh karena itu Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu kemudian diterima dengan sangat luas gitu, menjadi agama 99% warga Nusantara pada waktu itu. Kemudian datanglah kolonialisme Belanda, kolonialisme Barat gitu. Nah, untuk menguatkan cengkraman kolonialisme itu, VOC itu mendatangkan orang-orang dari Yaman, dari keturunan Ba'lawi, kemudian mereka stempel sebagai keturunan Nabi, terus mengajarkan Islam yang tidak sama dengan Wali Songo. Mereka mengajarkan tentang pengkultusan individu, mengajarkan tentang perbudakan dalam tanda petik gitu, mengajarkan mengenai apalagi ya, pemalsuan sejarah, makam dan lain-lain untuk meneguhkan cengkraman penjajahan VOC. Yang paling fenomenal kan tentu saja dimulai ketika senegor-gornya mengangkat Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Betawi. Nah,
Usman bin Yahya ini adalah intelijen VOC, anak buahnya, senok guru-gurunya. Gitu. Dan dari situ banyak kerusakan yang timbul sampai hari ini. Gitu. Nah ini ada vlog menarik dari KBN Nusantara yang mengenai Freemason itu ya, yang baru aja saya share juga di komunitas kita toh. Itu mungkin sebagai apa perlu ditonton juga terkait dengan vlog yang saya buat ini itu. Dan ya mengajarkan Islam yang menyimpang dalam tanda petik gitu. Misalnya ada ajaran nggak usah haji, cukup di Yaman. Siapa ziarah ke Yaman maka ada jadi wali dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya itu kata kuncinya satu aja. Mereka mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, padahal menurut kajian ilmu nasab, kitab nasab, kajian ilmu budaya, ilmu sejarah, dan apalagi ilmu DNA, mereka terbukti bukan dzurriyyat Nabi. Maka mari kita bersama-sama mengoreksinya, bukan benci orangnya, orang per orangnya, benci menipunya itu loh. Makanya saya bilang, saya akan percaya kepada siapa saja Habib. Selagi si Habib itu mau mendeklarasikan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi Askenazi gitu di depan publik. Gitu. Kalau belum itu ya mau ngomong apa, mau NKRI harga mati, nggak percaya saya. Iya. Kalau bilangnya NKRI harga mati, memang 100% wong gendeng tidak percaya. Ya, katanya NKRI harga mati. Tetapi kenapa sejarah bumi Nusantara dibelokkan? Kenapa bumi Nusantara ini pintu ulama Tarin, milik ulama Tarin? Ini yang harus kita kritisi ya saudaraku ya. Sehingga saya sependapat dengan Gus Fuad Pleret bahwasanya perbedaan perbedaan Islam antara Islam Ba'alawi sama Islam Nusantara, Islam Wali Songo jauh berbeda. Cara penyebarannya pun juga berbeda, penyampaiannya pun juga berbeda. Itu yang saya ketahui. Yuk lanjut, Gus. Ya, jadi intinya seperti yang tadi kita sudah sampaikan, kita harus mewaspadai ya Gus ya. Mewaspadai. Ya. Ini serius jadinya, ya kan? Karena bahasanya serius ini sampai susah ketawa ini saudaraku ya. Jadi sekali lagi kita harus mewaspadai gerakan konspirasi internasional Ba'alawi yang saya kira seperti yang sudah dijelaskan oleh Gus Fuad Pleret ya, indikasinya sangat kuat sekali ya. Mereka itu ingin membuat Islam yang ala mereka, Islam Ba'alawi katakanlah begitu, ya Islam Yamanisasi gitu. Ya. Nah ini yang harus diwaspadai karena nggak sesuai itu dengan Islam yang ada di Nusantara, yang kita singkat dengan Islam Nusantara. Oleh karena itu jangan sampai Habib-Habib ini menjadi penentu keislaman di NKRI karena faktanya memang mereka bukan penentu keislaman di NKRI. Ya kan? Jadi ketika mereka itu datang di Nusantara ya, karakteristik keislaman di Indonesia sudah jelas, sudah tertanam kuat yang ditanamkan oleh para Wali Songo. Nah, oleh karena itu kita memang harus mewaspadai konspirasi Islam Ba'alawi ini, ya. Nah, kenapa? Ya jelas, seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi mereka mengklaim bahwa Ba'alawi adalah orang yang menjalankan Islam paling benar. Islam yang paling benar ya Islamnya Ba'alawi, kan seperti itu yang didoktrinkan. Ya. Banyak sekali doktrin-doktrin itu sehingga ketika kita mengkritisi oknum-oknum Ba'alawi ya, sekali lagi oknum-oknum Ba'alawi ya, itu dianggapnya menyerang Islam, dianggapnya mengkritik Islam.
Padahal yang kita kritik adalah ajaran Ba'alawi yang sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam. Ya kan? Iya. Nah, yang tadi sudah disebut oleh Gus Peret, mereka-mereka itu kecenderungannya adalah memanipulasi ajaran Islam justru gitu. Ya, banyak itu yang seperti itu. Misalnya doktrin bahwa menjalankan Islam ya selain menjalankan Al-Qur'an kalau tidak mengikuti Habib katanya sesat. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, ada yang jenengan ingat Gus, apa saja itu doktrin-doktrin mereka kira-kira? Ya, yang saya ingat itu kalau tidak mengikuti Habib sesat ya. Jadi kalau Habib datang ke sini yaitu mencetak kiai dan ulama. Ini kalau menurut saya nonsen ya. Hanya pembualan karena sebelum mereka datang di sini sudah ada ulama ya, sudah ada kiai. Terus Habib gila lebih mulia dari 70 kiai. 70 kiai. Alim. Yang Ulama. alim, Habib gila lebih baik dari 70 kiai yang alim. Lebih mulia dari kiai alim. Terus ada lagi. Dalam satu hari bisa mi'raj 70 kali. Lebih hebat dari Rasulullah. Padahal Rasulullah itu hanya satu kali kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah satu kali. Tetapi ini justru malah 70 kali. Nah, terus ada lagi mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Itu ceritanya dari Bang Maman ya. Bang Maman meninggal ya, yang begitu tawaduk sehingga dikasih surat lepas dari malaikat mungkar wal nangkir. Terus ada lagi man robuka Rabiul al haddad, man nabiuka Rabiul al haddad. Seperti itu ya. Terus bagaimana ya sudah akhirnya almarhum ya al haddad menghampiri. Waduh, ini mengalahi man nabiuka. Loh, man nabiuka siapa nabimu? Rabiul al haddad. Waduh, ini jelas ya, jelas merusak akidah Islam nantinya. Ya mohon maaf, saya wong gendeng, sepengetahuan saya cetek. Yang saya pahami adalah man nabiyuka itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kita buka ya, kitabku Al-Quran. Nah, seperti itu. Tentang Islam, kalau Anda tidak Islam ya Rabiul al-Haddad ya. Itu saudaraku ya. Yuk lanjut. Ya, ini ada lebih jauh untuk memperjelas. Coba kita dengarkan tentang hal ini ya, terkait dengan masalah-masalah Ba'alawi ini ya, dari Gusmar dari KBN Nusantara ya. Nah, ini kita dengarkan. Di dalam mencapai target-targetnya. Yang pertama adalah memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Nah, itu adalah target-target yang ingin ini adalah target-target yang ingin dicapai oleh Ba'alawi. Oh iya. Pola-pola strategi Ba'alawi di dalam memba'alawisasi keislaman Nusantara. Betul ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa yang namanya strategi radikalisme dan terorisme ini atau neokolonialisme ini jangan kemudian. Jadi saudaraku, gerakan-gerakan menjajah dengan memakai pintu memanipulasi ajaran agama itu adalah bisa dibilang bagian dari neokolonialisme, penjajahan model baru, saudaraku. Kita langsung berpikir hal yang bersifat kekerasan, hal yang bersifat main bom gitu ya, tidak, tetapi dalam pengertian yang jauh lebih luas, yang terangkum atau lebih tepatnya disebut dengan neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Ini juga masuk dalam gerakan dan kelompok radikal. Baik kelompok radikal, kelompok teroris dan atau neokolonialisme ini
semuanya memperalat agama. Semuanya menggunakan agama, digunakan, dipolitisasi, disimpangkan, ditafsirkan seenaknya sendiri, dipolitisasi untuk kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua, menghilangkan, menyesatkan, dan membiaskan sejarah bangsa yang menjadi targetnya. Nah, jelas ya, Gus, coba jenengan buktikan oknum-oknum itu telah membiaskan sejarah, termasuk makam-makam. Iya kan? Iya, jadi mereka memang secara masif dan ya, sistematis terstruktur struktur untuk membelokkan sejarah bumi Nusantara. Ya, contoh adalah makam leluhur, yaitu makam pahlawan Pangeran Diponegoro, itu jadi rebutan dua marga. Habib yang satu ingin menguasai itu bin Yahya, yang satu Pak Abud. Nah, ini sudah kelihatan nyata. Tetapi kenapa kok bangsa Nusantara ini muhibinnya kok masih belum sadar atau bagaimana? Atau masih takut kualat ya? Takut kualat kepada mereka yang katanya turunan Rasulullah, turunan Nabi Muhammad. Nah, terus ada lagi membikin makam-makam palsu, tidak ada tidak ada alias kosong. Ini dibenarkan enggak menurut agama Muslim? Jelas tidak dibenarkan. Jelas tidak dibenarkan. Terus ada lagi ya, mengarang-ngarang sejarah, mengarang cerita atau cerita bebas ya. Cerita bebas. Ini dibenarkan enggak menurut agama? Ada lagi ya, dari kajian tingkah laku mereka sebagai orang yang beragama, itu harusnya bagaimana? Apakah merasa benar sehingga tidak mau dikritisi, atau yang menentang dia akan dimasukkan ke neraka? Nah, seperti itu. Apakah mengkritisi mereka, tingkah laku mereka di Nusantara ini, kita dikatakan iblis. Bahkan ada muhibin mengatakan kita radikal. Bahkan ada muhibin mengatakan bahwa kita yang mengkritisi mereka itu Islam radikal. Padahal mereka itu yang radikal membuka makam. Jadi harus kita bedakan radikal yang mana. Radikal versi mereka apa versi Nusantara? Ya, kalau versi mereka apa mau mereka itu sudah pasti iblis. Ya mohon maaf. Mereka yang radikal. Sehingga yang radikal ini yang mana? Tolong harus wajib dicermati ini ya, dari tingkah laku, kajian-kajian nasab, dari pemalsuan kuburan, doktrin-doktrin sesat ya, ada enggak di kitabnya, di kitab suci Al-Qur'an ya dan Al-Hadis, bahwasanya mengikuti Al-Qur'an itu sesat kalau tidak mengikuti Habib. Ya itu kan ya. Ada enggak kitabnya? Kalau ada mohon wong gendeng dikasih tahu. Supaya lebih paham seperti itu ya. Karena wong gendeng ora iso maca. Wong gendeng uripe kurang ngembong ya. Itu sederhana. Pokoknya Anda jangan ikut gendeng. Sesama orang gila tidak boleh gilani. Ada pepatah gendeng-gendeng didik, yang penting ora edan. Oke, saudaraku lanjut. Ya, kita lanjutkan ya apa yang disampaikan oleh Gusmar. Jadi sejarah disimpangkan, sejarah bangsa misalkan Indonesia, sejarah bangsa Indonesia disimpangkan, dibelokkan, tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada, dipotong sejarahnya, dibelokkan kepada sejarah yang mereka maui. Nah, untuk apa itu dilakukan? Dalam rangka mencapai target-target neokolonialismenya mereka. Jadi kalau kemudian di Indonesia sendiri contohnya, ada pernah mendengar sejarah Candi Borobudur yang ngawur gitu ya, yang tidak sesuai dengan data sejarah yang ada,
sejarah Pangeran Diponegoro dan sejarah pahlawan-pahlawan nasional yang lain dibelokkan, disimpangkan, dan dipotong sejarahnya sesuai dengan kehendak yang mereka inginkan demi target-target neokolonialisme yang ada itu. Jadi saudaraku, ini benar-benar sebuah literasi wawasan, pelajaran buat kita tentang neokolonialisme. Barangkali budak-budak itu selama ini nggak ngerti karena apa, terbuat janji-janji surga dan ditakut-takutin neraka. Bahwa sebenarnya dia sudah terjajah dengan penjajahan model baru yang disebut dengan neokolonialisme, ya kan? Nah, jadi sadarlah wahai budak, kalian sudah dijajah dengan model penjajahan baru, neokolonialisme melalui ajaran-ajaran agama yang dimanipulasi. Dan sesungguhnya kalau mereka menuduh kita radikal, para YouTuber yang mengkritik mereka yang radikal, ya mereka yang sesungguhnya radikal. Kenapa? Ya masa makam dirubah-rubah? Itu kan radikal tingkat akut itu sebenarnya. Mereka menuduh-nuduh kita. Ya, biasanya mereka begitu ya. Ya pada intinya mereka itu ingin menguasai bumi Nusantara tanpa memanggul senjata dengan melalui doktrin. Ya, kalau kita diam, maka generasi kita, anak cucu kita akan menjadi pembantu ya, budak cara luar. Akan menjadi pembantu di rumah sendiri. Mau tidak? Kalian, cucu-cucu kalian menjadi gedibal di rumah sendiri. Sehingga tidak merdeka, tidak bisa berpikir dengan jernih. Takut kualat, takut tidak mendapat syafaat mereka, takut tidak masuk surga, takut masuk neraka, takut hidupnya tidak berkah. Apalagi doa Imam Jumbo. Yang ini yang selalu saya ingat, doa Imam Jumbo itu. Sakitnya tidak ada obatnya. Kalau bekerja dipecat, ditinggal lari biniknya, bisa kita kawin lagi. Doa Imam Jumbo memang tembus langit Sabtu 7 katanya. Jadi itu mohon maaf ya Imam Jumbo ya. I love you. I love you full. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Pembahasan tentang neokolonialisme model baru. Jadi sadarlah, sebenarnya budak-budak itu sudah terkalahkan ya, sudah ditundukkan tanpa gunakan senjata tetapi dengan doktrin. Iya. Ya, sadarlah wahai budak. Sekarang sudahlah kembali ke jalan yang benar ya, nggak usah mengkutuskan mereka, nggak akan dia mampu menjamin kamu masuk surga ya. Jadi, bohong. Permohonan kita ya kepada bangsa pribumi Nusantara ya, kepada bangsa pribumi Nusantara, sudah bangsa pribumi lagi Nusantara lagi, Nusantara. Mereka jangan dikasih panggung. Pertama, mereka jangan didatangi, maka otomatis mereka akan kelimpungan. Ya, yang saya tidak habis pikir, mereka datang ke sini itu misinya berbeda dengan apa yang diucapkan. Misinya berbeda. Coba kita kaji perkataan-perkataan mereka, pasti tahu. Kita harus, langkah mereka itu seperti apa, tujuan mereka itu apa, kita harus tahu. Hadirnya di bumi Nusantara itu apa. Katanya mereka datang ke sini membawa berkah, berdarah-darah. Loh, bawa pisaro. Ekonomi ya. Mereka cari ekonomi. Padahal mereka ke sini itu kan mencari kemakmuran di bumi Nusantara. Ekonomi, kemuliaan. Mencari kemuliaan di bumi Nusantara dengan menghalalkan segala cara. Mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mengaku keturunan Rasulullah padahal nasabnya tidak tersambung. Paling Islami. Merasa paling Islami, maka pakai baju putih, gamis. Nah, kalau wong gendeng ya mohon maaf ya bisa dikatakan tidak Islami, enggak apa-apalah. Karena wong gendeng lainnya di tanah Jawa ya. Jadi pakai baju hitam dan belangkonan lagi ya. Takut ya. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa itu. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak asing
ada sekelompok orang yang mengatakan ini budaya ini syirik, budaya ini bid'ah, budaya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan lain sebagainya. Kemudian diganti dengan budaya cara mereka. Nah, ini, ya ampuh pokoknya mereka itu pakai belangkon bid'ah nanti ya. Iya, pakai belangkon ini bid'ah ini. Pakai baju hitam. Tapi saya pertanyakan, bid'ah, makruh, mubah, itu apa? Ternyata ketuanya ya, wajib, hukum-hukum makruh, mubah, wajib, bingung. Loh kok itu mengaku dia seorang Islami, seorang agamis, lah kok bingung? Ya. Bahkan dibalik-balik antara makruh, hukum makruh itu yang bagaimana dan hukum wajib bagaimana, bingung. Kalau orang gendeng nggak ngerti wajar. Kalau gendeng malah nggak ngerti, wajar. Karena wajib belajar. Lah kalau mereka itu kan keturunan Rasulullah. Waduh, kurang ajar. Allahu Akbar. Iya, jadi nggak usah takut dibid'ah-bid'ahkan ya. Jadi gini saudaraku ya, Anda orang Dayak, Anda orang Jawa, Anda orang Bali, Anda orang Batak, Anda orang Banten, dan dimanapun Anda berada, tunjukkan eksistensi Anda, tunjukkan jati diri Anda, karena jati diri Anda merupakan jati diri bangsa. Jangan sampai Anda kehilangan jati diri Anda, saudaraku. Ya, contohnya kayak belangkon. Kalau belangkon yang dimubahkan atau dimakruhkan atau bagaimana diharamkan, biar Allah Maha tahu, bukan yang mengharamkan Anda, tetapi Allah sendiri yang tahu hati siapa yang paling bersih. Hati siapa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Ya, engkau kena klaim cipta. Ya, ya jadi saudaraku, artinya apa? Kita jaga kearifan lokal, ya kan? Nah, jadi nggak usah takut ya. Kita kan sudah diajari oleh para kiai-kiai Nusantara, guru-guru kita, ya kan? Islam yang benar bagaimana. Jadi jangan sampai taklid buta sama mereka. Kalian terperdaya dengan pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah, ya kan? Tapi nyata mereka mendustakan makam. Diajarkan nggak sama Rasulullah wajib mendustakan makam demi perjuangan? Saya ingin tahu kalau diwajibkan, saya ingin tahu diwajibkan atau tidak. Silakan tulis di kolom komentar ya. Wajib membangun makam palsu, wajib karena untuk perjuangan, demi kebaikan dalam perjuangan. Ini kalau menurut wong gendeng bukan kebaikan dan bukan kebenaran, tetapi pembenaran menurut golongan. Ya. Pembenaran menurut golongan. Itu kalau menurut wong gendeng. Entah kalau menurut saudaraku, silakan tulis di kolom komentar agar wong gendeng paham dan mengerti. Ya, ajari wong gendeng tuh, ajari. Ya, ajari wong gendeng paham dan mengerti. Karena apa? Wong gendeng itu bukan orang baik-baik. Ya jadi baik ya. Nah, saya wong gendeng bukan orang baik-baik, tetapi ingin belajar menjadi orang baik. Maka dari sebab itu ajarilah wong gendeng supaya menjadi lebih baik. Makanya wong gendeng protes kalau diajari yang tidak baik, kayak doktrin-doktrin, cerita-cerita khurafat. Ya. Karena wong gendeng pengen jadi orang baik. Wah, Anda cerdas luar biasa. Lantur. Kadang-kadang lantur itu jangan kamu ikuti ya. Kemudian diganti dengan budaya cara mereka. Agar generasi bangsa, anak-anak bangsa Indonesia tidak kenal dengan budayanya sendiri. Tapi kemudian dikenalkan dengan budaya-budaya yang ngawur yang mereka bawa, yang dicap sebagai budaya Islam atau agama lain yang dibawa oleh kelompok radikal ini. Kemudian yang keempat, membangun kebencian, permusuhan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah, dan pemimpin bangsa melalui penyebaran hoax, fitnah, maupun adu domba. Dan poin keempat ini adalah poin yang sudah kita alami bersama semenjak setidaknya 10 tahun terakhir. Bagaimana mereka menguparkan kebencian kepada bangsa dan negara, kepada tokoh-tokoh negara ini, kepada tokoh... Ya, menghina-hina presiden, ya kan? Iya. Hei anjing, hei babi. Waduh, luar biasa. Karena merasa dia paling mulia, paling suci sehingga seenaknya saja. Memang ya,
ternyata setan dan iblis itu lebih cerdas dan lebih cerdik. Ya, sama seperti mereka. Kecerdasan mereka menghalalkan segala cara, kecerdikan mereka mencari celah dalam mengkapitalisasi nasab, dalam melakukan manipulasi kuburan. Jadi memang lebih cerdas mereka daripada kita. Ya, lihatlah si iblis sama si setan ini lebih cerdas dari kita. Makanya kita harus belajar untuk cerdas, belajar ke setan. Mohon maaf ya. Ya, lanjut. Kepada tokoh-tokoh negara ini, kepada tokoh-tokoh bangsa ini, dikatakan para tokoh bangsa ini sebagai orang-orang kafir, orang-orang PKI, disebarkan fitnah, sesuatu yang tidak nyata. Pak Presiden Jokowi orang Muslim, taat penuh, dikatakan sebagai orang keturunan PKI, sebagai keturunan Cina dan lain sebagainya. Negara ini katanya negara tauhid, dasar negara ini katanya dasar negara tauhid, setan dan seterusnya. Lagu Indonesia Raya juga katanya lagu kebangsaan tauhid dan seterusnya. Agar generasi bangsa, anak-anak bangsa tidak lagi percaya, agar runtuh kepercayaannya, kebanggaannya kepada bangsanya sendiri, kepada tokoh-tokoh negaranya sendiri, kepada simbol-simbol bangsa ini. Itu adalah strategi kelompok radikal, kelompok teroris. Nah setelah itu, setelah gugur kepercayaannya, mereka akan direkrut, dikenalkan, disodorkan kepada konsep-konsep berbangsa dan bernegara yang mereka mau. Yang terakhir, yang kelima adalah dengan memecah belah di antara anak bangsa melalui isu-isu SARA dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita alami, sudah kita akrab sekali bahwa di antara anak-anak bangsa dibenturkan dengan isu-isu SARA. Sejak 10 tahun terakhir lah, setiap menjelang Pilpres, isu-isu ini selalu dikelola, selalu dimasifkan demi target mereka. Politisasi agama termasuk di sini. Nah, terkait dengan 5 poin yang sering disampaikan oleh Pak Jenderal Nur Wahid ini, ada peristiwa sejarah yang menurut saya berkaitan. Ada relevansi dari rumusan yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid ini, yakni pada poin yang pertama tadi, bahwa kelompok radikal, kelompok teroris, neokolonialisme ini memakai cara-cara pendistorsian, penyimpangan agama, memanipulasi agama, menyalahgunakan agama di dalam gerakan-gerakannya. Pada tahun 1700-an, atau pada saat VOC datang dan ingin menguasai perdagangan di Indonesia, kelompok ini menggunakan strategi dan cara ini. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa anggota VOC itu terdiri dari banyak orang tokoh agama yang tergabung dalam sekte kepercayaan atau kebatinan yang disebut dengan Freemason. Kelompok-kelompok pebisnis orang-orang dari berbagai belahan negara, di antaranya banyak adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kepercayaan, kebatinan, spiritualitas dari sejumlah keyakinan agama-agama formal yang mereka anut, tetapi bukan untuk kepentingan kesucian dan sakralitas spiritual yang mereka miliki. Kalau bahasa Islamnya bukan untuk semestinya lillahi ta'ala itu. Agama mestinya digunakan untuk memberdayakan diri, memberdayakan umatnya, jamaahnya, pengikutnya, demi kepentingan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ini tidak, tetapi ini mengumpulkan berbagai macam tokoh-tokoh agama, sekte-sekte agama, kepercayaan-kepercayaan kebatinan demi untuk kepentingan, target bisnis dan kekuasaan mereka. Kepentingan duniawi lah, intinya begitu.
Nah, kelompok pedagang-pedagang VOC, penjajah VOC, Freemason menggunakan kekuatan spiritualitas dari berbagai macam agama yang direkrut tokoh-tokohnya itu untuk kepentingan itu. Memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan besarnya di daerah, di wilayah, di negara-negara yang mereka targetkan. Di Indonesia, tahun itu, negara ini adalah negara dengan penduduk muslim mayoritas yang disebarkan oleh para wali songo. Wali songo menyebarkan Islam di tanah Jawa ini, di Nusantara ini, secara umum, itu sejak abad ke-14 atau sekitar 200-300 tahun sebelum VOC datang ke Indonesia. Sadar dan tahu atas studi, atas penelitian yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Freemason VOC Yahudi ini, kemudian mereka menggunakan, memberdayakan tokoh-tokohnya yang tentu saja berbasiskan spiritualitas Islam untuk digunakan bagaimana caranya bisa menguasai, memonopoli perdagangan di tanah air ini. Mempolitisasi, mendistorsi, memanipulasi agama mereka lakukan dengan menyusupkan tokoh-tokoh agama itu kepada tokoh-tokoh kerajaan, tokoh-tokoh raja di Indonesia, agar kemudian para raja, tokoh-tokoh agama di Nusantara ketika itu, belum Indonesia, percaya dengan mereka yang selanjutnya akan digiring untuk kepentingan bisnis, untuk memonopoli bisnis di Nusantara ini dengan cara menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di tanah air. Ini cara halus ini, cara memanipulasi menggunakan agama ini mereka lakukan, selain juga tentu dengan cara-cara fisik yang lain kalau perlu bersenjata. Silakan Anda bisa membaca referensi-referensi yang lain tentang apa dan siapa kelompok-kelompok Yahudi Freemason itu menancapkan cakar-cakar kekuasaannya, monopolinya, dan lain sebagainya di sejumlah. Ya, saya potong sedikit ya saudaraku, biar nggak Ya. bosen ya. Jadi tadi yang perlu kita garis bawahi yang disampaikan oleh Gusmar ya, Ya. terkait dengan singgungan mengenai kedatangan Bani Wali Songo ya kan. Ternyata ada selisih sekitar 200-an lebih lah ya tahun. Jadi sebelum VOC datang ke Nusantara, Wali Songo itu yang sudah ada menyebarkan Islam. Betul. Sehingga kalau ada Wafi ya, salah satu muhibin itu mengatakan bahwa kenapa Bani Wali Songo itu tidak memakai gelar Habib, padahal Bani Wali Songo katanya si Wafi adalah keturunan Azemat Kon dari Ba'alawi ya. Dikatakan karena takut dikejar atau takut dipersempit dakwahnya oleh para Belanda ya kan. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Karena Belanda itu datang belakangan ya setelah para Wali Songo gitu ya. Jadi itu jelas ya bahwa Wali Songo itu tidak memakai gelar Habib ya karena memang Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan dari Hadramaut. Di situ itu tadi yang harus kita tegaskan terkait Gusmar tadi sudah menyinggung masalah kedatangan dari para Wali Songo. Ya, kemudian dikaitkan dengan kedatangan VOC. Jadi VOC itu Belanda datang jauh setelah Wali Songo sudah menancapkan ajaran Islam di Nusantara, ya. Monopolinya dan lain sebagainya di sejumlah belahan negara. Ya. Mereka Karena tidak negara segan-segan kecil. menggunakan agama, memanipulasi agama, menyimpangkan sejarah bangsa, dan mempolitisasi negara yang sangat subur, sangat besar kekuatan Islamnya, dibalut dengan spiritualitas tarekat, banyak guru murid tarekat. Maka kemudian setelah mereka mempelajari itu semua, dihancurkanlah tarekat di Indonesia agar para guru mursyid tarekat, agar para pengikutnya tidak memiliki kekuatan apapun dan mudah mereka kendalikan. Ajaran tarekat dibid'ahkan, ajaran tarekat disesatkan, ajaran tarekat dikatakan ajaran yang batil, dan apapun perintah instruksi dari guru-guru mursyid ini dipatahkan oleh ahli, oleh tokoh Freemason dari
agama yang mereka pilih, dari tokoh Muslim yang mereka pilih untuk menandingi pengaruh dari tokoh-tokoh agama, ulama-ulama Nusantara yang ada saat itu. Apakah itu berhasil? Sebagian berhasil, sebagian gagal. Tapi banyak yang berhasil. Karena kemudian semenjak itu pertempuran yang dipimpin oleh guru-guru mursyid tarekat di Indonesia tidak seluruhnya sukses. Karena kemudian para pengikutnya banyak yang percaya dengan tokoh Freemason yang diselundupkan oleh VOC Belanda. Tidak hanya dilakukan dengan cara yang kasar, tidak hanya dilakukan dengan cara yang frontal, dengan cara mengatakan bahwa tarikat ini batal, tarikat ini batil, tarikat ini salah. Bukan hanya itu, tetapi dengan cara yang lebih halus lagi juga mereka lakukan. Yakni dengan apa? Dengan mempelajari tarikat-tarikat yang ada di Indonesia. Mereka akan melakukan studi penelitian tentang rahasia kekuatan sebuah bangsa dari sisi spiritualitas. Yang semua itu dilakukan untuk mengetahui rahasia-rahasianya. Nah, setelah rahasianya diketahui, terbongkar, oh ternyata Islam di tanah Jawa ini kuat karena budaya tarikat, karena budaya kebatinan ini. Setelah itu diketahui, maka fase berikutnya adalah melemahkan dan melumpuhkan ajaran ini dengan tidak hanya dengan cara yang kasar tadi, dengan mengatakan ini haram, tapi dengan cara yang halus, masuk menjadi bagian dari ajaran tarikat ini. Tapi dengan tujuan tadi, kembali kepada tujuan utamanya, ingin memonopoli perdagangan dan kekuasaan sistem pemerintahan yang ada di tanah air ini. Itu ada keahlian dari kelompok ini. Jangan kaget ya. Kalau tidak percaya silakan Anda baca. Maka ketika kita tahu bahwa banyak manuskrip, banyak buku sejarah, buku-buku penting dari para leluhur kita dulu yang hari ini numpuk diboyong ke Belanda, dikumpulkan oleh penjajah Belanda, dibawa ke sana, tidak hanya buku-bukunya, manuskrip, tapi juga senjata-senjatanya, keris dan barang-barang artefak berharga lain, bukan hal yang aneh. Dan itu bukan semata kepentingan bisnis atas buku manuskrip yang dibawa itu. Mungkin nggak ada harganya secara keuangan nominalnya, tetapi di antaranya mereka bawa, mereka boyong, tentu saja untuk mempelajari dari pelajaran-pelajaran adat, istiadat, budaya, dan kekuatan spiritualitas yang ada di Nusantara ini. Setelah dipelajari, dia akan kesini lagi untuk bagaimana caranya kelemahan dan kelebihan spiritualitas tanah Nusantara ini untuk dihancurkan. Dengan cara tadi, memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi kekuatan spiritual yang ada di Indonesia. Jangan rokok dulu. Ini serius, ini persoalan. Ya, saudaraku, Freemason. Tentu saja kita menduga salah satu tokoh yang disusupkan adalah ada Onum Habib ya, Pak Alawi yang kita sebut dengan Utsman bin Yahya. Ya, panjenengan masih ingat tuh kisah atau sejarahnya Utsman bin Yahya, Gus? Nah, saya kurang begitu paham ya, jadi nggak berani. Ya. Padahal Utsman bin Yahya itu budaknya atau pegawainya Pak Alawi, pegawainya Belanda. Ya, pegawainya Belanda. Mungkin intelijen lah dalam merusak agama, karena Utsman bin Yahya ini adalah mengaku seorang Muslim ya, sehingga berbaur untuk mengetahui kekuatan Nusantara melalui agama. Itu menurut saya mungkin seperti itu ya. Ya, jadi dia sampai membuat fatwa bahwa haram ya melawan Belanda. VOC. Ya. Ya, memang ini menjadi polemik ya sampai sekarang, saudaraku. Oleh karena itu, ya kita sikapi hal ini dengan arif dan bijaksana. Semua tetap harus menggunakan literasi yang benar. Satu kekuatan besar dari ajaran tarikat yang ada di Nusantara ini, apapun cabang tarikatnya, adalah kekuatan spiritualitas dari para leluhur yang ada di Nusantara, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului, yang sudah meninggal. Semua orang yang mempelajari atau praktisi tarikat tahu ini. Dan
itu berlaku bagi seluruh aliran tarekat di dunia. Kekuatan spiritualitas para pengikutnya bukan hanya kekuatan spiritualitas atas ajaran, atas amalan yang dilakukannya, tetapi juga atas semburan, aura, barokah dari guru-gurunya, leluhur-leluhurnya yang baik yang sudah meninggal waktu dekat maupun yang terus bersambung sanadnya kepada Nabi, kalau Islam ya Rasulullah SAW. Begitu juga bagi agama lain. Maka menghancurkan, menyimpangkan adalah hal yang wajib untuk mereka lakukan. Demi bagaimana bisa memonopoli dan menguasai kepentingan bisnis dan kepentingan sistem kekuasaan yang ada di tanah Nusantara. Ketika mereka mengetahui bahwa aura barokah, sanad silsilah thariqah itu menjadi sebuah kekuatan besar, untuk melumpuhkannya harus memotong sanad itu. Bagaimana cara memotong sanadnya? Guru-guru thariqah yang ada di Nusantara kemudian dibuat sanadnya dipotong, diputus. Yang tadinya mestinya adalah seorang guru Nusantara, bin raja ini dipotong menjadi bin semaunya mereka. Dan kemudian potongan itu disimpangkan, dialiri oleh kekuatan-kekuatan spiritual lain yang mereka mau agar target memanipulasi dan menguasai spiritualitas orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara dapat dengan mudah dilakukan. Karena pancaran spiritualitasnya sudah terpotong dan digantikan dengan spiritualitas ala Freemason yang mereka mau, yang mereka punya. Tentu ketika sudah dialiri oleh spiritualitas mereka, rohani, spiritualitas kekuatan para anak-anak Nusantara ini menjadi lumpuh, terpotong dari kekuatan spiritualitas para leluhurnya, terpotong, digantikan dengan kekuatan mereka yang tentu saja kemudian akan dengan sangat mudah untuk mereka kendalikan. Mereka monopoli untuk kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan, baik ekonomi, bisnis maupun kekuasaan. Terima kasih, saya Gusmar dari Reneng Gulung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah ini sebuah tambahan ilmu pengetahuan bagi wong gendeng. Terima kasih Gusmar dan Gus Fuad Pleret, sehingga wong gendeng bersama Ki Manik Mulya Suryaningrat jadi paham tentang keinginan mereka yang ingin menguasai Nusantara. Langkah-langkah mereka seperti apa, kita jadi paham. Tetapi apakah muhibin-muhibinnya ini sadar, bludak-bludaknya ini sadar bahwa bumi Nusantara ingin mereka kuasai dengan sepenuhnya. Nah, itu kalau menurut wong gendeng. Entah kalau menurut jenengan, Ki. Ya, menurut saya memang mungkin tidak dalam waktu dekat targetnya, mungkin generasi tidak. kita generasi yang akan datang karena tidak paham cerita sejarah, dibelokkan terus tentang nasab, akhirnya kan akan patuh tunduk sehingga menjadi pembantu di rumah sendiri, memuliakan orang lain di rumahnya sendiri. Bukan anak cucu kita yang mulia, tetapi anak cucu kita berjuang untuk memuliakan pendatang. Itu ya mereka inginkan, saudaraku. Ya, jadi mungkin dalam jangka panjang ya, dia ingin mewariskan kepada generasi mereka, keturunan mereka, bahwa memastikan agar keturunannya dimuliakan. Seperti halnya ketika Habib Ali Sakron yang menulis buku atau kitab yang kalau tidak salah berjudul Al-Buqoh itu, yang kemudian isinya mencangkokkan nasabnya Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa, sehingga diakui sebagai anak yang keempat dari Ahmad bin Isa. Padahal enggak, anak Ahmad bin Isa hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, itu saja. Dan itu kebiasaan itu diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu kita enggak salah lah mencurigai, lalu kita waspada ya, berhati-hati ya. Kemudian kita menyadari itu untuk memastikan bangsa ini, generasi muda kita aman, tidak akan terzolimi ya, sejarah tidak akan dibelokkan. Itu aja sebenarnya keinginan kita. Makanya kita kan harus menjaga adat istiadat, budaya, perbedaan, sejarah Nusantara yang harus kita pagari
dengan darah kita, darah leluhur kita. Jangan sampai dirusak oleh mereka yang berwatak jahat. Ya, ingat saudaraku, bila ya kejahatan terjadi bila adanya kesempatan. Jadi jangan kasih mereka kesempatan dalam melakukan kejahatan. Itu saudaraku. Ya, jadi jangan disalahpahami lagi. Sekali lagi kita tidak membenci mereka. Ya, betul. Yang kita lawan supaya tidak diterus-teruskan adalah doktrin sesat, ajaran sesat, pikiran sesat ya, Ya, betul. dan ajaran-ajaran yang sangat manipulatif yang bisa merusak persatuan dan kesatuan dan bisa merusak budaya bangsa kita sendiri gitu loh. Betul. Nah, kita harusnya saling menghargai ya. Kita benar-benar menjunjung tinggi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya dianggap slogan saja begitu ya. Seperti itu ya. Sehingga apa yang dinamakan lagu Indonesia Raya benar-benar terwujud, jangan sampai hancur. Ya, yang kayak tadi saya melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya sadar. Jadi bangkit generasi-generasi penerus bangsa bahwa kalianlah putra-putri Nusantara, bukan kalianlah menjadi budak-budak Nusantara, bukan, tetapi kalianlah putra-putri Nusantara. Jadi jangan sampai menjadi budak-budak Nusantara. Saudaraku. Ya, maksudnya jangan sampai jadi budak-budak di Nusantara. Betul. Bukan begitu. Iya, betul. Ya, jadi intinya begitu ya saudaraku ya. Jadi intinya kita menyayangi semuanya, baik itu oknum Habib maupun para budak-budak Habib atau semua seluruh warga negara Indonesia, itu kita anggap saudara. Iya. Kalau kita mengkritik, ini mengkritik perilaku, ajaran, pola pikir dan doktrin yang menyesatkan, yang membodohi umat. Iya, harapan saya kita ya kan, ya nggak apa-apa lah oknum Habib kalau mau di sini ya nggak apa-apa, tapi ya jalankan Pancasila dengan benar. Iya, jalankan agama dengan benar. Ya, jangan merasa lebih mulia. Kita setara aja. Iya. Kita saudara gitu loh ya. Iya, ya. Silakan Gus, closing statement, ini sudah 1 jam lewat ini. Ya, terima kasih saudaraku yang sudah menemani sahabat Lampiturah Wondeso dan Newsclan Official. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan Allah berkehendak atas segala kehendakmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi. Om salam sejahtera. Salam kebajikan. Rahayu sakung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!